Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur hari ini kita bisa dipertemukan kembali, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali untuk melakukan aktivitas kita, kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu untuk menimba ilmu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kalau baik, itu yang kita harapkan. Semoga senantiasa tetap sehat ya. Sebelum lanjutkan silakan cek kebersihan terlebih dahulu, cek kerapihan. Mungkin ada yang kurang rapi, silakan. Sudah rapi ya? Sudah rapi. Kemudian oleh Ahmad silakan dipimpin dulu berdoa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya seperti biasa kita selalu melakukan pembacaan Asmaul Husna. Silahkan kita bersama-sama untuk membacakan Asmaul Husna. Dimulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya
terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mengecek hadiran kalian. Hadir semua hari ini? Hadir. Semua? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir. Berarti kalian semua rajin ya. Dan saya isi dulu agenda kegiatan hari ini. Baik, alhamdulillah dipertemukan kembali hari ini. Apa sih yang akan kita langsung saja? Apa sih yang akan kita kerjakan hari ini ataupun apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari hari ini, nah seperti ini. Kita meneruskan materi yang minggu lalu ya. Potensi intinya sama kayak minggu lalu, kemudian KD-nya pun sama, hanya di IPK saja yang agak berbeda. Kita hari ini pertama memeriksa format transaksi, memilih format buku transaksi, melakukan pengisian format bukti transaksi. Itu indikatornya, materinya. Nah ini materinya. Jadi hari ini tuh intinya ngisi format bukti transaksi. Di antara ada kwitansi sampai ke bawah. Kalau minggu lalu kan kalian membuat format ini. Sekarang format yang minggu lalu kalian buatkan, kalian isi sesuai dengan nanti petunjuk isinya ada di link di bawah. Kalian tinggal buka link itu, di situ ada langkah-langkah mengisi dokumen tersebut.
ada di situ langkah-langkahnya. Kemudian seperti itu yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Ya. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Apa kira-kira minggu lalu materinya? Materinya tentang membuat format bukti transaksi. Membuat bukti transaksi. Ya, yang tadi ya, membuat format bukti dari bukti transaksi. Ya, sehingga formatnya yang minggu lalu jangan sampai kalian lupakan, karena itu sebagai syarat masuk ke materi ini. Ya, kalian sudah hafal formatnya semua. Hari ini tinggal mengisi formatnya. Ya, mengisi formatnya. Nah, materi ini mengisi format ini sangatlah mungkin akan sering kalian jumpai ketika kalian nanti kerja. Ya, siapa tahu nanti kerja kan bagian administrasi atau bagian keuangan, pasti kalian akan sering sekali bertemu dengan format-format dari bukti transaksi, dan tugasnya pasti bagian tersebut harus mengisinya. Mudah-mudahan KBM ini membantu kalian. Ya, kita belajar mengisi format hari ini, kemudian nanti di kehidupan nyatanya akan kalian pakai mudah-mudahan. Ataupun yang kuliah pun, ketika nanti kuliahnya misalkan di bagian manajemen, di ekonomi, di akuntansi dan sebagainya, atau bahkan di pemasaran lagi, pasti akan ketemu lagi dengan dokumen transaksi ini. Jadi sangatlah berguna, ya, sangat berguna materi ini. Baik, ada yang sudah pernah mengisi format bukti transaksi? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah ya, yang mungkin yang sudah PKL, ya pasti sudah. Ataupun mungkin pernah ada tugas dari mapel yang lain, ya sudah. Ya, ataupun ada yang belum, ya nggak apa-apa. Yang belum berarti hari ini kita akan belajar ya. Yang sudah pun hari ini kita asah kembali ya, biar lebih mahir lagi. Ya. Kemudian sebagai panduan nanti untuk mengisinya, sekali lagi ya, sebagai panduan kalian buka di link ini. Link bawah tuh bit.ly langkah isi dokumen. Ada di situ, kalian klik itu. Kalian klik, ada di situ cara-cara mengisinya. Ya. Silakan nanti dibuka ya. Kalau memang nanti ketika KBM hari ini memerlukan itu. Ya, dan pasti memerlukan itu ya. Baik, sebelum melanjutkan kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Sebelum nanti saya bagikan LKPD, bagi kelompok terlebih dahulu, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Silahkan berkelompok ya. Nanti ya sudah berkelompok, kalian berdiskusi. Nanti kalau saya bagikan LKPD-nya atau LKS-nya, di situ ada petunjuk-petunjuknya, termasuk ada latihannya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ya. Namun sebelum berdiskusi, seperti biasa kita hanya punya waktu totalnya itu 2 kali 45 menit. Sebelum potong-potong yang lain, sebelum diskusi presentasi juga. Lah kira-kira kalian berdiskusi itu nanti berapa menit kira-kira? 10, 15, ini aja. Yang pertama susun dulu. Kita punya, anggap saja ya, kita punya waktu 45 menit ya, total sampai beres presentasi. Silakan disusunkan, misalkan 5 menit untuk apa, 10 menit untuk apa dan selanjutnya. Ya, silakan disusunkan dengan kelompoknya, susun jadwal itu ya, supaya waktu yang 45 menit itu kalian pergunakan dengan baik ya. Kalian intinya cukup berdiskusi, cukup bertanya, cukup presentasi, dan cukup untuk tanya jawab. Silakan dibikinkan dulu jadwal kegiatan hari ini, jadwal kegiatannya dulu ya, 40 menit ngapain saja. Ya, selain saya bagikan LKPD-nya ya, LKPD-nya ada yang sudah ngambil LKPD-nya? Sudah ya?
sudah ngambil LKPD silakan, yang belum dibagikan LKPD-nya yang apa yang selembar tadi ataupun yang 4 lembar. Bagian sudah ada ya. Ini yang belum nih. Yang belum bagian, yang belum. Sudah selesai jadwalnya? Sudah ya? Sudah. LKPD sudah saya bagikan, sudah selesai juga. Silahkan kalian mulai berdiskusi. Silakan mulai berdiskusi, kemudian sesuaikan ataupun sesuai dengan panduan dari LKPD. Nanti yang belum paham atau yang kurang paham boleh bertanya ya, silakan. Nanti yang belum paham atau yang kurang paham dari rincian yang di LKPD silakan bertanya. Boleh buka internet, termasuk untuk pengisiannya, pengisian format. Saya yakin nanti kalian bisa membuka ini. Ya, membuka, coba saja dibuka link itu pasti ada. Ya, bit.ly/langkah isi dokumen. Silakan untuk mulai melakukan selamat berdiskusi. Baik. Kalian yang butuh apa? Buku paket boleh ambil di depan ya. Lalu ada yang bertanya di sini? Paham? Ada yang tanya kan? Tidak ada kelompok ini, mungkin ada kurang paham dari petunjuk LKPD-nya. Adakah yang bertanya? Winda? Winda bagian apa? Nota debit. Nanti Winda mengisi nota debit. Kelas ini. Apakah ada yang bertanya di sini? Paham? Dengan petunjuknya sudah pas? Silakan dilanjutkan diskusinya di sini. Ada yang kesulitan? Ya. Tidak ada. Di sini seorang ya. Ada ini Wah, Pak. ini. Kenapa ini? Ada pertanyaan? Kalau di sininya dikasih Dibayar oleh, biasanya kan misalkan di sini bagian keuangan misalnya. Kalau terpisah atau sama, yang sama. Misalkan di sini itu bagian penjualan atau penjualan misalkan bendahara ya, seperti itu.
tidak ada kelompok ini, mungkin ada kurang paham dari petunjuk LKPD-nya. Adakah yang bertanya? Winda? Winda bagian apa? Bapak debit. Nanti Winda mengisi nota. Nota debit. Ini. Apakah ada yang bertanya di sini? Paham? Dengan petunjuknya sudah pas? Silakan dilanjutkan diskusinya di sini. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Di sini seorang nih ya? Wah ini hebat ini. Kenapa ini? Ada pertanyaan? Kalau di sininya dikasih dari Dibayar oleh, biasanya kan misalkan di sini bagian keuangan misalnya. Kalau terpisah kalau sama, yang sama. Misalkan di sininya itu sekretaris gitu. bagian penjualan atau penjualan misalkan bendahara. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, kiranya cukup ya waktu diskusinya. Selanjutnya silakan dikirim ke via WA saja untuk slide presentasinya. Sudah ada yang masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil jawaban soal nomor 6, yaitu mengenai tentang bukti transaksi yang dimana di dalamnya itu termasuk bukti transaksinya kas masuk. Oke, di nomor 6 tersebut adalah bukti kas masuk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi format di bagian kas masuk. Nah, yang pertama di sebelah kiri itu adalah nama perusahaan. Contoh, saya ambil nama PT-nya itu Jaya Kusuma. Dan di sebelah kirinya ada inisial yaitu KM, di mana itu adalah kepanjangan dari kas masuk, dan nomor. Nomor saya gunakan nomor yang pertama karena ini adalah pembuatan pertama saya untuk mengenai kas masuk. Ada JK itu inisial dari perusahaan, terus bulan sama tahun. Ya, diterima dari ialah orang yang mengasihkan uang kepada si penerima, yaitu misalkan saya nama Sari Novalia. Banyaknya uang itu kita tulis menggunakan huruf. Nah, di sini ada untuk, di dalam soal ialah untuk pelunasan piutang. Nah, di kolom RP rupiah kita kasih pakai nominal dari angka. Disetujuinya ialah yang pertama adalah pimpinan. Contoh saya kasih nama Abinaya Alexi. Dibayar oleh, yaitu di bagian keuangan, yakni yang memberikan uang kepada si penerima. Berarti Sari Novalia. Yang bagian penerima ialah bagian penjualan, di mana di situ tertera nama saya. Nah, dan untuk yang di atasnya itu adalah nama itu adalah tanggal ya, tanggal untuk pengisian ini. Baik, ada yang ditanyakan? Kan itu izin bertanya, itu kan kas masuk, nomor kas masuknya ya kan yang pertama itu berarti jadi penjelasan urutan pengisian nomor kas masuknya. Kalau untuk format pengisian nomor kas masuk ialah yang pertama itu adalah nomor urutan kas masuknya. Yang kedua itu JK adalah nama perusahaan. Yang 6 itu pakai angka Romawi itu ialah bulan. Dan yang terakhir itu adalah tahun. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Yang lainnya sudah. Ya, ada lagi yang lain? Tidak ada, silakan ditutup.
Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang nota debit. Di sini tadi kan nota debitnya di soalnya adanya pengembalian barang pada tanggal 16 Mei 2021 senilai 50.000. Nah, di sini yang pertama ini ada nama pihak pembeli, kemudian jalan, dan di sini tempat, jalan, kemudian pihak yang dituju, barangnya, nilai barang, sama tanda tangan dari penanggung jawabnya. Nah, kan di sini ada PT Makmur Jaya, Jalan Widya Krama nomor 7 Sukabumi. PT Makmur Jaya itu selaku pihak pembelinya, Jalan Widya Krama nomor 7 Sukabumi itu alamat dari pihak pembeli. Kemudian Sukabumi 16 Mei 2001 yaitu tempat dan tanggal dibuat ini nota debit. Kemudian kepada yang terhormat PT Cahaya Hati itu pihak yang ditujunya. Kemudian jalannya Jalan Merdeka nomor 2 Sukabumi. Nota debit, kemudian keterangannya dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan bukti transaksi kas keluar. Bisa dilihat di sana di sebelah kanan atau sebelah kiri ada nama perusahaan PT Jaya Mekar. Nah, untuk selanjutnya di sebelah kanannya ada nomor 1. Nomor 1 di sini diisi karena bukti transaksi kas keluar ini baru pertama kali dikeluarkan. Nah, untuk selanjutnya ada singkatan JM yaitu nama PT yang mengeluarkan bukti kas keluar ini. Untuk selanjutnya ada 5 Romawi. Ya, 5 Romawi ini nama bulan. Itu selanjutnya itu tahun transaksi. Untuk selanjutnya dibayar kepada saya cantumkan kasir toko karena bukti kas keluar ini dikasihkan atau diberikan kepada kasir toko. Untuk selanjutnya banyak uang Rp150.000. Untuk selanjutnya ada untuk apa bukti kas keluar ini dikeluarkan, maksud saya jadi bukti kas keluar ini dikeluarkan untuk membeli ATK, alat tulis kantor. Nah, untuk selanjutnya ada di kolom atau di kotak ya, kotak persegi panjang ada angka 150. Nah, yang 150 ini jumlah yang tadi banyaknya uang dikeluarkan. Nah, di sini ditulis angkanya. Nah, untuk selanjutnya di sana ada kota dan bulan dan tanggal dan tahun. Nah, yang untuk selanjutnya bukti kas keluar ini dikeluarkan oleh Ibu Nurani. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan atau yang menyangga atau menambahkan? Silakan. Yang lain jangan diam saja. Oh, enggak. Izin bertanya, soal misalkan ada jadi dibayar kepada itu disesuaikan sama soal misalkan ada yang kasir toko, ada yang sopir misalkan seperti itu? Ya, seperti itu. Boleh kasir tokonya atau oleh nama orang tersebut boleh. Ya, Baik, terima kasih. Lagi tidak ada? Cukup, tutup. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sudah selesai diskusinya, presentasi pun sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya mudah-mudahan semuanya hari ini berhasil menyerap ilmu ya, apa yang kita pelajari, yaitu tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian terkait cara pengisian dari dokumen transaksi ya. Ada nota debit, kemudian bukti kas keluar dan lain sebagainya ya. Itu jadi susunan seperti tadi jelas ya, susunannya diantaranya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Kalau saya buka kembali seperti ini tadi kan gambarnya itu ada bukti kas masuk, kemudian kalian pahami ya. Oke, selanjutnya kita akan buat kesimpulan sebelum mengakhiri kegiatan ini. Kita akan bersama-sama memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Ada yang membuat kesimpulan, silakan. Silakan buatkan kesimpulan apa yang mungkin Iqbal, silakan untuk membuat kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini ataupun KBM hari ini. Jadi kesimpulannya pembelajaran atau KBM hari ini kita belajar bagaimana cara mengisi bukti transaksi atau format bukti transaksi. Mungkin itu saja. Ada tambahan mungkin Bunda menambahkan? Mungkin kesimpulannya kita bisa tahu cara mengisi dokumen-dokumen transaksi, kemudian hal-hal apa saja yang harus dituliskan pada dokumen transaksi. Dan yang dokumen transaksinya itu kan beda-beda, jadi setiap pengisiannya pun pasti ada yang berbeda. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih untuk para teman-teman kalian yang sudah menyimpulkan hari ini. Oke. Irman ada? Irman ada? Irman sebasang Irman yang namanya Irman ya? Irman, kira-kira yang kita pelajari hari ini itu apa? Apa yang telah kamu pelajari atau kamu dapatkan hari ini? Kan? Apa yang telah dipelajari hari ini? Apa yang telah dipelajari hari ini, Man? Yang dipahami, maksudnya pelajaran yang dipahami hari ini apa? Atau yang lain? Yang perempuan nih? Apa yang kita pelajari hari ini? Saya jawab. Saya jawab. Silakan. Win, dah aja. Win, apa yang kita pelajari hari ini? Cara mengisi dokumen transaksi. Cara mengisi dokumen transaksi. Ya, itu yang kita pelajari adalah cara mengisi dokumen transaksi. Bud, apa yang enggak kamu pahami hari ini? Ada nggak? Atau udah paham? Bud, paham atau ada yang belum paham? Cukup paham. Cukup paham. Terima kasih kalau memang cukup paham. Berarti teman-teman kalian yang menerangkan barusan sudah dengan jelas ya menjelaskan. Oke, selanjutnya untuk tugas individu silakan kalian isi. Google formulirnya sudah saya sharekan di WA-nya, WA group maksudnya ya, di WA grupnya silakan dibuka, teman kerjakan. Ada beberapa soal di situ ya, ada beberapa soal di situ sekitar ada 20 soal, silakan kerjakan 10 menit saja. Oke, sudah dikerjakan? Sudah, nanti di akhir saya cek ya hasilnya. Baik. Selanjutnya untuk PR hari ini silakan kalian rekap hasil diskusi hari ini. Maksudnya ketika tadi per kelompoknya mendatangkan satu dokumen, nanti di rumah masing-masing kalian rekap semuanya. Maksudnya setiap siswa harus memiliki dokumen yang dipelajari hari ini. Maksudnya cara mengisi dokumen itu sudah harus lengkap ya, dari mulai nota sampai dan seterusnya ya. Kemudian minggu depan kita akan masuk ke materi yang selanjutnya ya.
kita akan belajar tentang penjualan. Ya, nanti kita akan belajar tentang penjualan. Untuk yang terakhir, silakan dicek lagi. Mungkin bekas diskusi tadi ada yang kotor. Ya, silakan dicek kembali, dicek lagi lingkungan sekitarnya. Ya, sudah bersih, sudah rapi, sudah rapi. Baik, selanjutnya kita tutup KBM hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama dan nanti tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Iqbal untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.